Eh, Baik Bu Bapak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak semua. Hari ini Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul dalam rangka melihat atau menyaksikan presentasi daripada bahan Bu Nelly. Kemudian untuk memulai kegiatan kita ini supaya kita semua mendapatkan ridhonya Allah, supaya kegiatan kita ini dimudahkan Allah, kita mulai kegiatan kita dengan membacakan doa. Untuk doa kepada Pak Sawir, kami mohon untuk bisa memimpin. Kepada Pak Sawir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita ada kegiatan in-house training. Pada kesempatan ini tentu kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, hendaknya diridai Allah SWT. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kita minta doanya kepada Allah SWT. Kemudian untuk itu kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sawir. Mudah-mudahan dengan kita mengaminkan doa kita tadi, segala doa kita dijabah oleh Allah. Kemudian untuk penyemangat sebelum kita mulai kegiatan inti, kita ice breaking dulu supaya kita lebih enjoy. Dalam hal ini kami minta kepada Pak Rustam untuk bisa mengkoordinir kegiatan kita. Kepada Pak Rustam, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Pit yang telah memberikan waktunya untuk melaksanakan ice breaking-nya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini ice breaking-nya main tepuk-tepuk saja, ya. Jadi tepuknya namanya tepuk semangat. Jadi kalau tepuknya 1 kali itu yes, kalau tepuknya 2 kali itu kita sebut oke. Tepuknya 3 kali kita sebut semangat. Berarti kalau tepuk 1 kali berarti 1 kali tepuk. Kalau yang tepuk 2 berarti 2 kali tepuk, Bu ya? Iya. Begitu tepuknya. Oke? Oke. Baik, kita mulai dulu. Jadi yang tepuk 3 itu Semangat. Semangatnya tuh semangat. Jadi kita mulai dulu. Tepuk semangat. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi kepada Ibu Fitri. Baik Pak Rustam, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan tepuk terakhir semangat, kita tetap semangat di sore hari ini. Kita tetap enjoy, kita bisa mengikuti kegiatan kita ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada kegiatan intinya, yaitu presentasi dari Bu Nelly, yang mana beliau akan mempresentasikan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Kepada Bu Nelly, kami persilahkan. Bu Nelly, kami persilahkan untuk mempresentasikan bahan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya untuk sore ini. Mungkin pada saat ini ada teman-teman kita yang belum hadir, kita tunggu saja sambil ini kita lanjutkan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum operasional sekolah. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum operasional sekolah
di satuan pendidikan adalah memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Adapun komponen dari kurikulum operasional sekolah itu terdiri dari 1. Karakter satuan pendidikan, karakteristik satuan pendidikan. Visi misi 2, visi misi dan tujuan. 3. Pengorganisasian pembelajaran. 4. Rencana pembelajaran. 5. Pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Yang keenam, lampiran. Dalam kurikulum operasional itu ada proses penyusunan kurikulum. Adapun langkah-langkah yang harus kita kerjakan dalam proses penyusunan kurikulum itu dimulai dari 1. Tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi harus ada dalam proses penyusunan itu ada tujuan pendidikan nasional. Itu bisa kita jabarkan. Kemudian ada di situ profil pelajar Pancasila atau 3P. Yang ketiga, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya, pengembangan penyusunan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Itu yang pertama adalah menganalisis konteks. Ya. Yang di sini maksudnya adalah karakteristik satuan pendidikan. Ya, jadi karakteristik satuan pendidikan itu harus dianalisis. Ya, disesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Yang kedua, setelah kita menganalisis konteks, barulah kita bisa merumuskan visi, misi, dan tujuan. Setelah kita merumuskan visi, misi, dan tujuan, kemudian kita menentukan pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat, menyusun rencana pelajaran. Yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini, ya ini dan selanjutnya adalah kita menentukan prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Adapun pengembangan kurikulum operasional sekolah ini, yang pertama itu berpusat pada siswa. Ya, sebagaimana kita tahu, pendidikan operasional sekolah ini berpusat pada siswa, jadi kita harus memperhatikan semua keadaan siswa kita. Yaitu misalnya kemampuan siswa. Ya. Karakteristik siswa. Nanti bisa ada dijabarkan untuk selanjutnya. Dan yang kedua itu kontekstual. Yang ketiga esensial. Yang keempat akuntabel. Yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun di sini yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik.
Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahap dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Kurikulum operasional sekolah harus kontekstual. Kontekstual yaitu menunjukkan kekhasan, ya, kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Adapun selanjutnya itu ya, prinsipnya itu ya esensial. Esensial di sini maksudnya ya semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen yang sudah kita buat tadi. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen ini tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud, capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain di dalam dokumen kurikulum. Selanjutnya, akuntabel. Ya, jadi di sini memang harus akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang terakhir ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua peserta didik, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu paparan saya mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan. Dari yang saya jelaskan tadi, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Baik, Bu Nelly. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, itulah tadi paparan materi dari Bu Nelly. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin ingin menanyakan kepada Bu Nelly, kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Kita beri untuk 2 pertanyaan saja. Satu yang cukup. Pertama, silakan. 1, boleh silakan. Bu Siti. Silakan. Ya, silakan Pak. Iya Pak Sawir. Nah tuh, tanyalah. Selamat bergabung Bu Siti. Iya, alhamdulillah baru bisa gabung nih Bu. Makasih Bu Siti. Iya, ini materinya kurikulum ya Bu Nelly ya. Iya, kurikulum operasional sekolah. Iya. Jadi baik, terima kasih mungkin untuk waktunya Bu Pit. Ya. Tentang kurikulum operasional satuan pendidikan ada beberapa prinsip ya Bu ya. Iya. Yang harus dipenuhi. Tadi dengar ada akuntabel, kemudian beberapa yang lain saya kurang begitu menyimak, namun persyaratan atau prinsip itu memang harus dipenuhi. Kaitannya dengan kontekstual ya juga ya Bu ya.
Iya. kontekstual. Nah, mungkin yang perlu penekanan kembali tentang masalah ini, Bu. Apa namanya? Selain kontekstual juga dia esensial. Nah, mungkin Esensial. itu kita mohon penjelasan sedikit tentang esensial ini yang seperti apa mungkin Bu yang diharapkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Nah, mohon penjelasannya kembali Bu Nelly, terima kasih. Ya, jadi di sini esensial itu maksudnya semua yang unsur-unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen yang telah kita buat tadi. Jadi di situ sudah ada dijelaskan. Jadi mereka dokumen itu bahasanya itu lugas, mudah dimengerti. Jadi mereka dengan membaca dokumen operasional sekolah itu mereka akan paham, ya. Apa tujuan sekolah itu? Udah jelas di sana informasinya. Jadi tidak payah lagi mereka akan bertanya ini bagaimana, itu bagaimana. Cukup dia baca, itulah di sana dibaca dokumen itu, maka pemangku kepentingan itu bisa mengerti tentang kurikulum operasional sekolah kita tadi, yang sudah kita buat tadi. Mana Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan? Oke, terima kasih Bu Li. Ya. Gimana Bu Siti? Atau mungkin Pak Ustadz ingin menambahkan ke Pak Sawir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya tadi ke masalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya Bu Siti ya. Esensial. Oh, esensial. Kalau esensial ini kan sudah jelas bahwa esensial sama kita berbicara masalah esensial ini adalah sesuatu yang prioritas dan tidak ada duplikat yang lain. Itu artinya. Jadi kalau semua informasi itu harus satu yang dibutuhkan itu. Misalnya kalau dalam data atau dokumen itu yang asli. Nah, jadi tidak ada fotokopinya yang dipegang. Jadi dokumennya itu asli, kemudian tidak duplikat. Kalau dalam bentuk naskah bukan kutipan, tapi yang sebenarnya. Jadi itulah dokumen di sini kembali mengatakan baik dalam bentuk isinya apa. Nah, contohnya yang esensial ini dalam bentuk capaian pembelajaran, struktur kurikulum, kemudian dokumen kurikulum. Kalau dalam KTSP itu kan kita itu berbicara dokumen satu. Jadi itu yang dikatakan esensial. Jadi data-data itu bukan mencontoh, kalau PC-nya yang asli kita punya, bukan orang lain gitu. Jadi itu yang dikatakan esensial. Jadi kalau bicara misalnya soalnya yang esensial yang sebenarnya aja gitu. Soalnya misalnya capaian pembelajaran yang esensial yang sebenarnya aja. Jadi tidak berulang-ulang kembali gitu. Misalnya diajarkan di kelas 10, tidak diajarkan lagi di kelas 11. Itu materi esensial. Tidak diajarkan lagi kelas 12. Jadi kalau sudah diajarkan kelas 10, di kelas 12 tidak ada lagi. Karena materi itu asli gitu. Lalu cukup jelas. Penjelasan itu Pak Sawir yang di belakang itu ada dokumen tidak perlu memuat kembali lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur. Jadi tidak perlu dilampir di situ gitu maksudnya Pak di kurikulum. Maksudnya kan ada bahasanya. Misalnya di capaian pembelajaran itu dia mengambil kutipnya Dinas Pendidikan, Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Kemudian masuk lagi yang berikutnya, halaman berikutnya Undang 2003. Tidak ada. Coba dikutip aja, merupakan suatu kutipan. Lihat lampirannya Undang-Undang nomor 2003. Sudah selesai. Jadi tidak ada ditulis kembali sepanjang-panjangnya gitu. Oke, Bu? Gitu. Oke, terima kasih Pak Sawir. Iya. Baik, jadi Pak Sawir bisa saya tambahkan ya sebagai contoh. Iya, oke. Ya Pak. Jadi sebagai dari pengalaman saya ya memverifikasi KTSP
Ya, itu memang banyak itu kutipan itu berulang-ulang sehingga kurikulumnya itu tebal, KTSP-nya itu tebal dokumennya. Jadi yang sekarang ini Pak diharapkan kan tidak harus tebal-tebal sekali gitu karena berulang-ulang tadi. Nah, jadi kalau dapat ini esensialnya jadi lebih simpel lah kalau sudah cukup sekali saja disebutkan itu. Nah, cuma kalau berulang kembali tinggal menyebutkan halaman berapa, paragraf berapa, itu aja udah selesai. Iya. Jadi kutipannya tidak lagi di apa ya Pak ya? Iya. Tidak perlu dituliskan kembali Ya, ya. karena ada gini Bu, Bapak Ibu ya, pengalaman saya ada sekolah itu semua nanti untuk penilaian dari kutipannya dari yang semualah lengkap di apanya sehingga untuk itu aja berapa lembar habisnya. Jadi kalau yang berulang itu ditaruh di lampiran Bapak Ibu. Di lampiran saja ya. Ya, jadi lihat Biasanya di dasar hukum ya, Bu. Ya, di dasar hukum tuh penuh. Untuk dasar hukum aja biasanya itu ada yang sampai 20 lembar. Baik Ibu Bapak, sepertinya yang ditanyakan oleh Bu Siti sudah terjawab dengan baik. Tambah lagi sudah dibantu oleh Pak Sawir. Kira-kira ada lagi Bu Bapak yang ingin dipertanyakan mumpung waktu kita masih ada 1 menit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung Bu Suratmi ya? Pas Ibu Bapak? Ya, cukup Bu. Oke, cukup Bu Pit. Baik Bu Bapak, itulah tadi paparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Nelly. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bu Nelly tadi makin menambah ilmu kita, sehingga kita juga nanti ke depan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah, kurikulum operasional satuan pendidikan bisa kita buat sesuai dengan yang telah diatur atau telah ditentukan. Sepertinya waktu juga yang menghukum kita, bahwasannya kegiatan ini harus kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita minta lagi kepada Pak Sawir untuk bisa memimpin doa supaya apa yang kita lakukan tadi mendapat ridhonya Allah dan kita ke depan menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari ini atau sebelumnya. Silakan Pak Sawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu-Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah dengan kegiatan in-house training ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian diberkati Allah SWT. Untuk kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Sawir. Ibu Bapak semua, telah kegiatan kita dengan mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan itu semua dari saya. Mohon maaf kepada Ibu Bapak, mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.